Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan 2 2025. Saya Syarifuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan 2 2025. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, dan takabur. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Gak usah serius ya. Mode ini biasa-biasa wae. Nggih. Ya seperti biasa, seperti sampeyan operani kuno. Nggih. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah makan tadi? Sudah makan. Nah, untuk waktunya sekarang ini PAI terkait sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Mohon dipimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillah. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa ini kita dapat pelajaran yang mungkin bisa bermanfaat untuk sampean dan bisa juga barokah untuk sampean. Selanjutnya untuk kehadiran, nanti saya absen, dan biasanya untuk yang hadir bilang hadir yang laki-laki, kalau yang perempuan bilang hadiro bila hadir. Paham? Oke. Yang pertama Adinda Fatmawati. Ya, hadiro. Oke. Untuk semuanya sudah hadir semuanya ya? Hadir semuanya. Dan untuk pelajaran ini pelajaran kelas 10, yang mana pelajaran kelas 10 ini pelajaran kelas 10 yaitu menghindari perilaku atau sifat-sifat yang negatif, contohnya yang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian mengerti dan dampak negatif perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi gini, nanti itu ada permasalahan atau ada soal. Nanti saya kasih soal yang terkait materi ini. Bahwasanya nanti sampai jabarkan, sampai gambarkan ya, sampai gambarkan, sampai jabarkan tentang materi ini, ya kan? Lah, nongkrong di warung kalau berlebihan dinamakan foya-foya. Waktu sampai foya-foya no. Sholat sampai lali. Krono mobil. Iku laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aku bicara di warung iku jelas laki-laki. Tapi berfoya-foya juga. Iku biasa iseng nemen yuk perempuan. Iya tak gak? Iya tak gak? Enggak. Iya. Ya. Tapi kodrat iku wisan. Perempuan itu sudah kodratnya seperti itu. Ya kan? Sekarang coba sekarang kan
fenomena kita belanja iku nek online. Enak ya, wis karek teko dhewe ya. Maka kita hidup itu harus sederhana. Lain lagi loh ya, lain lagi. Kalau memang barang-barang sampean ini buat kerja harus kayak dunia fashion, dunia entertainment apa itulah ya kan. Nah itu kan harus pasti kudu harus itu kan. Penampilannya kan yang diutamakan. Itu pekerjaan. Tapi kok gak ono sampean dadi ibu rumah tangga utawa wong sing ngelokno sampean iku gak duwe Tuhan. Ya kan? Enggak punya agama. Gitu loh. Syirik itu menyekutukan Tuhan kok. Bahwasanya Tuhan itu tidak ada, itu menyekutukan seperti itu. Makanya riya itu harus kayak gini. Soalnya kenapa? Riya itu di hati loh ya. Riya itu mempunyai niat yang jelek. Mempunyai niat yang jelek. Nah, terus lah biasanya ya kan di TikTok gimana? Ya, iya enggak? Ya, sampai lihat di TikTok biasa kan ini? Ya. Nah, ini sudah tidak boleh. Mindset sampean itu harus berubah sekarang. Ya, dosa besar, gitu loh, dosa besar. Ya, dosa besar. Hasad, iri dan dengki. Ya. Hasad perasaan tidak suka atas nikmat yang diterima orang lain dan berharap nikmatnya itu hilang. Ya, biasanya gimana teman-teman yang perempuan? Ada nggak di sini yang perempuan itu biasanya sama teman satu kelasnya iki blok-blokan, geng-gengan sana, geng sini. Ada nggak di sini? Ada ya? Ada, jelas ada di semua kelas itu jelas ada. Boleh mungkin gara-gara aku ki ayu atau karena mungkin kono kok ayu-ayu dhewe. Lah biasanya kan seperti itu. Takdirnya itu sangat berbeda-beda. Mungkin ada yang di perkantoran, ada yang menjadi tani, duwe tambak atau sawah yang banyak, atau lagi yang ada lagi yang jadi manajer atau guru. Itu semuanya nantinya saling ketergantungan ketika sampean keluar besok. Aku yakin itu. Nah, di sini makanya gini, iri dengki ini penyakit hati. Carane opo? Carane sampean kudu harus rendah hati, kudu harus saling memaafkan, kudu harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Loh, bahasan dengki karo iri sewedok-wedok kita serius terus gak gelem gatekno aku. Ya kan apa yang ini? Gambar apa ini? Apakah laki-laki seperti itu? Laki-laki seperti itu? Kalau laki-laki seperti itu berarti sama dengan makhluk ini. Ya? Kalau laki-laki seperti itu mempunyai sifat dengki, mempunyai sifat semfoya-foya, sombong, pamer, berarti wong laki-laki podo karo makhluk ini. Ya kan? Makhluk ini. Kebanyakan ini, bukan saya itu nuduh sampean. Aku yakin sampean nggak seperti ini. Yang perempuan aku nggak yakin nggak seperti ini. Tapi wabut ya, gambar ini sudah tasweno. Masalah ini benar-benar urgent. Kenapa? Seperti ini. Saya mencoba ya, saya mencoba. Krono iri, krono dengki, krono iku ada perempuan yang dimutilasi, ya tak? Betul, ya kan? Kesalahannya siapa? Yang salahnya siapa? Ini nggak bisa. Kok diri sendiri nggak bisa? Diri sendiri berbuat itu pasti ada sebab musababnya. Lah kan?
Dengan ya, betul enggak? Apa maneh? Ya, apa maneh? Sampean kabeh iki, sampean semuanya ini jangan sampai nek ate gak seneng karo wong, sampean gak seneng. Ojo sampai koyo ngono. Sampean tahu sendiri kan? Ya, cinta itu berawal dari apa? Benci, Bos. Ya kan? Cinta itu berawal dari benci. Maka jangan terlalu sampai saumpama muring-muring dengki gak seneng karo Mas Ian yo. Pertama sekolah dari rumah ke sini pakai niat ada? Semuanya? Semuanya pakai niat? Niatnya apa? Mencari ilmu. Karena siapa? Apa karena cintamu? Karena Allah. Sudah seperti itu? Sudah? Mas Reno sudah? Niat dari rumah kita mencari ilmu karena Allah? Sudah? Jangan sampai iku nek atik niat mencari ilmu krono aku menecei iso oleh kerjaan. Iku salah tambahan. Niat mencari ilmu pure kudu harus krono lillahi ta'ala, krono Allah. Nah, terus ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberi. Setiap ada nikmat iku elek api kudu harus disyukuri. Alhamdulillah aku mau dirasani Aminuddin. Alhamdulillah aku mau dirasani Ian. Alhamdulillah wae. Iku nikmat. Karena apa? Dengan sampean dirasani, dilokno, iku dosa sampean itu hilang. Nah, terus yang ketiga adalah menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, ya. Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Terus menghargai kelebihan orang lain. Harus, ya, menghargai kelebihan orang lain. Terus memohon pertolongan agar tidak dijauhkan dari penyakit hati. Nah, saya sudah bilang tadi dari awal, foya-foya takab uring-uri ini ojo sampai terlalu mangkel karo uang. Lah iki tadi diambil pelajaran ya, mulai saiki ojo sampai ngono, sakno. Oke. Untuk refleksi diri setelah mempelajari bab ini, pikirkan apakah selama ini kamu sudah hidup sederhana? Sudah? Sudah? Ya. Apakah kamu pernah merasa iri, sombong atau ingin dipuji? Pernah, jelas. Manusia al-insanu makhlukul khata' wan nisyan. Menungso iku panggonane lali karo panggonane dosa. Terus lagi ada lagi, apakah langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ada yang bisa menjawab di sini? Langkah sampean ketika sampean itu gimana? Introspeksi diri. Ada lagi? Intinya seperti itu. Maka di zaman sekarang yang seperti ini, jangan sampai itu mempunyai sifat-sifat ini tadi, ya. Apalagi sampean mangkel karo konco sampean. Oke ya, terima kasih. Oke ya, saya terima kasih. Terus ini nanti untuk kelompoknya dibagi. Nanti kita membahas tentang studi kasus. Oke ya, studi kasus. Untuk kelompoknya harus dibagi. Silakan. Pas yang paling pas ya, ini. Yuk.
Oke ya, dengarkan. Perhatikan dulu. Oke, perhatikan dulu ya. Saya bagikan untuk lembar kerja atau studi kasus itu di situ ada di materi diskusi tugas dan pertanyaan diskusi. Lah, itu kembangkan sendiri sesuai dengan kenyataan di lingkungan sampean. Ya, kembangkan diri, semuanya sama. Saya baginya sama, tetapi nanti jangan, kalau presentasi jangan sampai sama dengan yang lain. Pasti sampean ya didiskusikan aja, didiskusikan. Gimana? Ada pertanyaan? Iya, semuanya sampean bagi sesuai dengan pengalaman sampean. Ini sesuai dengan pengalaman sampean, ya. Pasti kan berbeda kan? Hanya satu kelompok saja, nggak apa-apa. Dibuat satu kelompok saja, nanti dipresentasikan. Satu dua orang nggak apa-apa, terserah sampean. Ya, dari kelompok sampean. Jadi di apa nih? Gimana? Ada pertanyaan? Terserah, ditulis di sini, terserah. Yang penting sampean itu. Untuk diskusinya saja, apa tugasnya? Gimana? Gimana? Ya, yang ini. Yang ini sesuai dengan sampean, sesuai dengan pengalaman sampean. Apa? Ini, ya? Ini nggak usah. Nggak usah. Oke. Hanya 5 saja. Oke. Ada yang perlu dipertanyakan? Gimana? Enggak ya? Ini langsung saya acak saja ya, saya tunjuk. Untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Mas Ketua. Belum selesai. Oke. Yang selesai angkat tangan. Kelompok mana saja? Hanya satu. Yang ini? Belum. Oke, diselesaikan dulu saja. Selesaikan dulu. Kelompoknya Mas Reno, perwakilan, dan tolong didengarkan. Oke, dah. 2 orang atau 3 orang nggak apa-apa. 2 orang atau 3 orang? 2 orang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kepada kalian tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, jelaskan dengan contohnya Nah, di zaman sekarang itu banyak orang yang membeli barang karena lucu saja. Jadi kayak misalnya ada barang bentukan kunci lucu itu dibeli. Diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dulu salami. Kan belum ada yang tanya. Oke, tanya dulu. Ada yang tanya? Oke, ada yang bertanya di kelompoknya mbaknya namanya siapa? Aisyah. Ya. Ada yang mau bertanya di kelompoknya Mbak Aisyah? Ada? Oke. Ada? Oke. Duduk. Terima kasih. Beliau aplaus. Oke. Itu ya, luar biasa. Pertama. Terus selanjutnya yang kedua, ada yang sudah selesai semuanya? Ada yang sudah selesai? Selesai di sini?
Silakan, ada yang mau tanya? Oke, kalau tanya silakan duduk. Oke, beliau plus juga untuk itunya siapa? Mbak siapa? Mbak Mbak Salsa ya, Mbak Salsa ya, Salsa ya, Salsa. Oke, ada Mas Dava sudah untuk itunya. Oke, silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Jam setengah kan ya. Keempat adalah sadari bahaya dari rasa. Pahami bahwa rasa belum letak dalam diri, baik secara mental maupun spiritual, untuk didapatkan. Dan terakhir adalah bergaul dengan orang soleh. Lingkungan yang positif akan mengingatkan tentang kebaikan. Demikian presentasi dari kami. Semoga Allah berkuasa. Amin, amin. Gak bisa, gak. Ya. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kios. Gak apa-apa. Sana, gak apa-apa. Menurut saya sifat berbahaya itu ada 3. Yang pertama, saya memberikan contoh, yaitu membeli barang mewah hanya untuk pamer, untuk mengikuti tren. Padahal barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Yang kedua, sering makan dengan kawan mahal, meskipun tidak mempunyai uang yang cukup. Yang ketiga, menggunakan kartu kredit yang berlebihan untuk membeli barang-barang. Yang ketiga, menggunakan kartu kredit secara berlebihan untuk membeli barang-barang mewah dan tidak tidak memikirkannya terlebih dahulu. 2. Kenapa yang masih besar Karena yang pertama adalah ibadah yang dilakukan bukan semata-mata untuk karena Allah, melainkan hanya untuk mencari pujian dan pengakuan terhadap orang lain yang semestinya tidak mau bukan. 3. Yang memperbanyak amal kebaikan. Satu lagi ya nanti. Satu lagi ya ini ya. Jadi saya akan sampaikan. Kalau punya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok yang terakhir. Ayo. Kelompoknya Mas Ketua. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari materi yang tadi sudah dipaparkan oleh pencari. Nah, contohnya yaitu belanja online berlebihan karena tergoda oleh promo dan diskon yang tersedia, bukan karena butuh. Contoh yang pertama yaitu membeli aksesoris lucu yang akhirnya tidak terpakai. Terus contoh yang kedua yaitu mengambil
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Oke ya, terima kasih. Mungkin luar biasa. Itu tadi jawaban dari sampean sendiri ya. Jawaban sampean di lingkungan sampean. Ya, banyak sifat-sifat yang ada di hati sampean singkat kayak gitu tuh banyak sekali sepertinya. Ya, contoh ada di sekolahan kita, di kelas kita ada yang berprestasi terus diireni. Ada lagi ono sing biasa online ya karena promo itu banyak sekali jelas. Pasti itu banyak. Nah, maka dari itu closing kita sebelum kita akhiri tolong mindset sampean sekarang berubah ya. Sekarang sampean sudah dewasa. Jangan sampai sampean itu tidak membutuhkan teman sampean. Ya. Pasti besok akan membutuhkan teman sampean. Maka dari itu jangan sampai nek mangkel karo teman sampean, jangan terlalu mangkel. Jangan sampai terlalu seneng juga. Oke. Terima kasih ya. Untuk sekarang mungkin ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk ketua kelas tolong di penutup dipimpin doa penutupnya. Silakan. Go. Ayo. Oke. Wal asri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita duduk bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ketua, terima kasih kepada sampean ya. Mungkin akhir sampai awal hingga akhir saya mohon maaf bila ada mulut saya, tindak laku saya menyakiti hati sampean. Saya mohon maaf. Dan sekian, dan yang terakhir ini saya mohon kita praktekkan tentang hidup yang sederhana. Oke ya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.